Oke, selamat malam semuanya teman-teman semua. Hari ini kita bakal mau nih bahas tentang urgensi dan strategi apa yang akan dilakukan di pilkada di tengah pandemi ini kayak gitu. Nah, sebelumnya kenali nama aku Nofri, Nofreka Perdana atau biasa panggil Nofri. Aku dari tim dukungcalonmu.com. Nah, pertama-tama aku mau kenalin dulu nih tentang dukung calonmu. Dukung calonmu itu apa sih sebenarnya kayak gitu kan? Mungkin teman-teman penasaran ya gitu kan. Sambil kita sambil kita nungguin pembicara kita yaitu Mbak Amalia, aku mau jelasin sedikit tentang dukung calonmu. Nah, dukung calonmu ini adalah startup digital politik satu-satunya satu-satunya di Indonesia gitu, dan ini berdiri pada tahun 2018 dan disupport oleh PT Telkom Indonesia melalui program Indigo. Nah, di dukung calonmu sendiri itu punya dua fitur, yaitu ada online election dan juga ada platform kampanye digital. Nah, online election itu apa gitu kan? Online election itu di mana fitur untuk melakukan pemilihan secara online kayak gitu. Nah, untuk platform kampanye digital ini cocok banget nih buat para calon-calon misalnya pilkada atau calon-calon para pemilu kayak gitu untuk melakukan kampanye dan juga berdonasi kayak gitu-gitu. Nah, apalagi tengah pandemi kayak gini kan yang otomatis kita harus menjaga banget tuh protokol kesehatan gitu kan, kampanye nggak boleh berkerumunan kayak gitu. Nah, salah satu fitur dukung calonmu itu seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa banget ya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan nih, kira-kira apa sih yang mau ditanyakan kayak gitu kan, kayak misalnya kenapa sih sebenarnya pilkada itu tuh harus ada di tengah pandemi kayak gitu kan, malah kan nggak aman ya. Nah, bagaimana strateginya kayak gitu-gitu. Halo Mbak Halo, Malia. halo Mas. Mohon maaf dengan Halo. Mas siapa? Gimana Mbak? Dengan Mas siapa? Belum kenalan kita, Oke. Mas. Kenalin Mbak, nih nama aku Nofri Mbak. Aku Oh, Nofri iya. Kaperdana sebagai Nofri. Aku dari tim dukung calonmu nih Mbak. Mbak Malia apa kabar? Halo, aku baik, Mas. Alhamdulillah masih aman. Mas Nofri gimana? Aman. Sehat ya? Wah, sehat Mbak. Oh ya nih Mbak, Iya. tadi kan aku udah kenalin sama teman-teman semua nih. Mungkin dari Mbak dulu nih, Mbak mau kenalan ke teman-teman semua, nama Mbak atau latar belakang Mbak sedikit kayak gitu. Iya. Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin maksudnya. Nama saya Nurul Amalia, biasa dipanggil Amel. Saya dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Di Perludem sendiri, saya sudah hampir 4 tahun di Perludem. 2 tahun pertama itu saya pernah jadi jurnalis, terus kemudian ikut beberapa riset Perludem, lalu saya sekarang jadi peneliti Perludem, walaupun masih ini juga bareng teman-teman rumah pemilu.org, kita biasa bikin atau cover isu-isu mengenai pemilu baik itu di Indonesia maupun di Asia Tenggara juga demokrasi secara global. Nah, teman-teman bisa banget mengunjungi rumahpemilu.org untuk bisa baca liputan khusus atau artikel-artikel opini yang dibuat sama tim Perludem. Itu Wah, Mas keren banget Nofri. ya. Oke, terima kasih Mbak Malia. Keren banget ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa banget nih follow Instagramnya Perludem ya. Karena banyak banget informasi-informasi tentang politik ya Mbak ya. Nah, Iya, tadi kan tentang Perludem. Nah, aku sedikit mau ceritain tentang dukung calonmu nih Mbak. iya, Ya, ayo, jadi ayo gimana Mas? dukun calonmu itu adalah startup digital politik yang satu-satunya di Indonesia, dan pokoknya baru pertama kali deh di Indonesia kayak gitu kan. Nah, dukun calonmu ini berdiri dari tahun 2018 dan juga disupport oleh PT Telkom Indonesia melalui program Indigo. Nah, di apa namanya dukun calonmu sendiri punya dua platform nih Mbak, ada dua fitur, yaitu yang pertama ada platform kampanye digital dan juga ada online election kayak gitu. Nah, Nah, itu pengenalan sedikit tentang dukun calonmu ya. Teman-teman mungkin yang belum follow dukun calonmu bisa banget follow dukun calonmu ya. Banyak banget informasi-informasi terkait politik juga kayak gitu. Oke nih Mbak Amalia nih ya, biar kita waktunya nggak lama-lama juga nih. Iya. Aku kan mungkin kita tahu ya Mbak ya, di tengah pandemi kayak gini kita tuh kayak banyak banget permasalahan-permasalahan yang terjadi ya Mbak ya, karena corona ini kayak gitu kan. Salah satunya berdampak di
bidang politik, salah satunya pilkada kayak gitu kan. Bahkan pas dijalankannya pilkada ini banyak banget nih yang kayak kontra kayak gitu kan, karena wah ini bisa melanggar protokol kesehatan atau bisa menaikkan apa ya, korban-korban COVID-19 kayak gitu kan Mbak. Nah, aku mau nanya sih Mbak, menurut Mbak Amalia nih gitu kan, kenapa sih sebenarnya atau apa sih urgensinya sebenarnya pilkada tengah pandemi itu kayak gitu. Nah, terus bagaimana nih kira-kira strategi apa sih untuk para calon biar ya biar corona ini nggak meningkat kayak gitu Mbak? Iya, terima kasih Mas Nofri. Tadi tertarik juga sama penjelasannya mengenai dukung calonmu ya. Tadi aku juga sempat ini sih Mas, sempat ngepoin websitenya dukung calonmu itu ternyata kita bisa donasi juga ya Mas ya. Iya Ya, Mbak, itu bener Mbak, bisa banget juga. iya, itu menarik banget sih, karena itu kan sebetulnya udah dilakukan juga ya sama apa negara-negara lain seperti Amerika Serikat yang punya super PAX dan juga PAX. Nah, terus ke pertanyaannya Mas Nofri nih, sebetulnya apa sih urgensi dari kita menerapkan pilkada di masa pandemi gitu kan? Sebetulnya pilkada kita ini sudah pernah apa namanya ditunda ya pada 31 Maret yang lalu, terus kemudian ditunda selama 3 bulan, lalu lanjut lagi di tanggal 15 Juni. Kenapa bisa lanjut? Karena pertimbangannya saat itu adalah katanya pilkada itu bisa menggenjot gitu ya atau menjadi stimulus dari ekonomi di daerah yang sedang berpilkada karena kan katanya kalau pilkada itu calon-calon itu mengeluarkan uang untuk membeli masker dan membagikannya kepada pemilih terus beli baliho beli apa alat peragak kampanye dan segala macamnya. Nah itu diprediksi oleh pemerintah bisa mendorong perekonomian di daerah kita. Nah, terus kemudian sebetulnya Perludem bersama Netgrid dan juga organisasi masyarakat sipil lainnya, nah kami itu waktu itu tidak setuju pilkadanya dilanjutkan. Kenapa nggak setuju? Karena kita mikirnya lebih baik pilkadanya ditunda dulu sampai kita punya regulasi yang cukup untuk bisa mengatur penyelenggaraan pilkada di masa pandemi supaya tahapan-tahapan kita yang masih panjang itu bisa meminimalisir penularan COVID-19. Nah, tetapi pada saat itu usulan dari teman-teman masyarakat sipil itu tidak tidak diakomodasi gitu ya karena pilkadanya lanjut terus dan KPU waktu itu nggak apa-apa, oke kita siap-siap aja kok menyelenggarakan pilkada, tetapi syaratnya adalah pemerintah mau membiayai protokol COVID-nya gitu ya seperti masker, terus swab test dan juga rapid test secara berkala untuk penyelenggara pemilunya yang memang mereka yang terutama penyelenggara ad hoc yang mereka berpapasan langsung gitu ya, yang pekerjaannya itu memang bersinggungan langsung dengan banyak orang atau dengan pemilihnya. Nah terus sebetulnya ada nggak sih urgensi dari pilkada tadi gitu ya? Kalau dari Perludem sendiri, Mas Nofri, memang ada urgensi pilkada yang disebut oleh pemerintah. Tetapi semestinya urgensi itu bisa menunggu sampai ada regulasi yang memadai. Regulasi apa sih sebetulnya gitu ya yang kita inginkan? Yang pertama adalah sanksi yang tegas bagi pasangan calon yang melanggar protokol COVID di tahapan kampanye. Mungkin teman-teman di live kita ini kemarin sempat nonton um, Mata Najwa. Nah itu kan ada beberapa pasangan calon tuh ya yang dihadirkan dan mereka nggak ngaku juga kalau mereka melanggar protokol COVID bahkan di hari pertama kampanye gitu ya. Nah kita sudah menduga sebetulnya bakalan ada banyak pelanggaran protokol COVID di masa kampanye itu karena masa kampanye kita itu panjang 31 hari dan dari beberapa riset, terutama risetnya indikator, memang baik pemilih maupun pasangan calon, mereka merasa kalau kampanye itu lebih efektif dan juga lebih meyakinkan pemilih kalau dilakukan secara konvensional atau tatap muka. Terus kita juga bisa merujuk pada surveinya Kompas ya yang terbaru. Nah itu ternyata memang mayoritas pemilih itu menginginkan kampanye dilakukan di media daring, tetapi
anehnya juga, 61% responden ya yang mengikuti surveinya Kompas mengatakan bahwa kampanye di media daring itu tidak efektif begitu. Jadi sebetulnya mereka mau kampanye daring, tetapi kampanye media daringnya tidak efektif. Terus yang kedua, regulasi yang kita mau juga, Mas Nofri, itu adalah metode pemilihan yang inovatif di hari pemungutan suara. Jadi kan kita hanya kenal satu metode saja, yaitu mencoblos di TPS begitu ya. Nah, kita pengen ada kotak suara keliling misalnya untuk bisa menjangkau pemilih yang sedang melakukan karantina dan juga isolasi mandiri, atau pemilih yang positif COVID dan mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit. Terus kita juga pengennya, kan kalau di Undang-Undang Pilkada itu mengatur bahwa pemungutan suara kita di TPS itu hanya sampai pukul 1 siang. Nah, dari simulasi yang dilakukan oleh KPU dengan pengurangan jumlah pemilih di TPS untuk menghindari penumpukan pemilih begitu ya di jam-jam tertentu, itu ternyata tidak cukup sampai jam 1 siang. Jadi kita butuh ada revisi Undang-Undang Pilkada atau Perpu yang lebih cepat untuk bisa mengatur tadi protokol COVID yang sanksi untuk protokol COVID yang tegas, dan juga metode pemilihan yang inovatif di hari pemungutan suaranya. Itu Mas Nofri, urgensinya. Oke. Oke, Mbak. Ya, berarti yang penting tuh sebenarnya yang dibagi dengan Perludem adalah dengan adanya regulasi yang tegas ya, Mbak ya. Karena kan emang belum ada regulasi yang jelas ya, selama pilkada ini kan, Mbak. Oke nih, Mbak. Aku menarik sih ya, Mbak ya, penjelasan dari Mbak Malia ini. Nah, aku mau nanya nih, Mbak. Tapi nih, Mbak ya, kalau tadi kan Perludem kan mendukung adanya pengunduran pelaksanaan pilkada. Nah, kira-kira apa sih Mbak dampak buruknya jika pilkada itu diundur? Maksudnya apa sih dampak buruknya yang terjadi kalau misalnya pilkada itu diundur? Kayak gitu, Mbak. Iya. Ya, sebetulnya apa sih dampak buruk kalau pilkada kita diundur? Paling yang sering banyak disampaikan oleh pemerintah ya, karena pemerintah juga yang sangat mendorong pilkadanya tetap dilanjutkan begitu. Nah, itu adalah ketiadaan dari penjabat sementara, karena dibutuhkan kalau pilkadanya diundur kita membutuhkan sebanyak 270 penjabat sementara untuk bisa menggantikan posisi kepala daerah yang kosong gitu kan, karena ada beberapa kepala daerah yang masa jabatannya kosong. Nah, tetapi sebetulnya hal itu Mas Nofri sudah dipikirkan juga tuh di Undang-Undang Pilkada kita, karena ada pasal di Undang-Undang Pilkada nomor 10 2016 yang menyebutkan bahwa sebetulnya di daerah yang berpilkada di 2017 dan juga di 2018 dia tidak akan diadakan pilkada di tahun 2022 dan 2023. Jadi semuanya diserentakkan di tahun 2024. Nah, itu kan sebetulnya logika membutuhkan penjabat sementara bahkan bisa menggantikan sampai 2 tahun gitu ya. Dan di 270 daerah juga gitu. Itu sebetulnya sudah ada dipikirkan. Nah, tetapi sebetulnya Mas, memang kalau kita ngomongin pilkada tuh memang mau ditunda gitu ya. Ini kita udah masuk di tahapan kampanye gitu ya, walaupun memang masih tersisa ada waktu yang cukup banyak juga nih untuk pilkada. Nah, lebih baik kita ngomongin apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu ya di masa kampanye ini agar pasangan calon itu dia bisa tetap bebas atau bisa efektif menyampaikan pesan-pesan dan juga visi misi mereka kepada pemilih, dan pemilihnya juga bisa terjangkau dan menyampaikan aspirasi dan juga kepentingannya untuk bisa diakomodasi oleh pasangan calon. Nah, makanya kita dorong juga pasangan calon untuk bisa merubah kultur kampanye mereka dari yang kampanye yang dilakukan secara konvensional dan itu juga banyak dilanggar gitu ya, kepada media-media daring seperti misalnya sosial media. Nah, sebetulnya juga Mas Nofri kalau kita lihat kampanye di media sosial mereka itu kan tidak fokus menyampaikan apa sih program kerja yang mau mereka highlight gitu ya, yang bisa menjawab permasalahan yang dialami oleh masyarakat pemilih yang ada di daerahnya, tetapi mereka memposting foto-foto kegiatan dari
kampanye konvensional yang mereka lakukan gitu. Itu yang saya temukan sih di media sosial pasangan calon kita. Jadi memang mereka belum mengefektifkan kampanye di media sosial mereka yang sebetulnya itu menjadi ruang partisipasi yang besar ya dari pemilih kita gitu. Kalau saja mereka bisa punya inovasi kampanye di media daring dan juga melalui media sosial atau media-media daring lainnya. Oke Mbak, Itu. thank you banget nih Mbak Malia. Nah, tadi aku juga kayaknya aku sempat dengar gitu ya Mbak Malia bahwa kayak ada apa namanya surat suara keliling untuk pasien COVID-19 ya Mbak ya, yang tadi itu emang kalau boleh tahu nih Mbak, sejauh ini bagaimana sih Mbak skema yang ditetapkan untuk memilihnya pasien COVID-19 itu? Soalnya kan kalau COVID-19 kan dia nggak boleh keluar. Nah, kira-kira untuk Iya. sampai saat ini skema itu seperti apa ya Mbak? Iya, kalau di PKPU itu juga sebetulnya belum diperbarui ya. Itu diatur bahwa untuk pasien COVID yang menjadi pemilih dan dia terdaftar di DPT di Pilkada 2020, dia akan nanti apa ya namanya disamper ya, namanya apa sih ya Mas? Akan didatangi Oh, oleh di petugas KPPS dengan pendampingan juga dari saksi dan juga dari pengawas pemilu. Nah, sebetulnya kan apa ya? Itu kan butuh butuh ada juga ya daripada kita repot-repot gitu mengambil kotak suara yang ada di TPS untuk kemudian menjangkau mereka, kan bisa juga kita bikin kotak suara keliling sendiri gitu. Nah, KSK ini sebetulnya bukan hal yang baru juga Mas Nofri di dalam pemilu, tetapi bukan di pilkada. Jadi kalau di luar negeri, pemilihan di luar negeri untuk Pilpres dan juga pemilihan anggota DPR RI itu diadakan kotak suara keliling untuk bisa menjangkau para imigran di luar negeri. Nah, itu ada. Tetapi untuk di pilkada kan skema itu nggak ada nih. Makanya kita perlu ada Oh, regulasi. benar. Regulasi apakah itu di revisi undang-undang pilkada atau di perpu gitu ya, pemerintah bisa lagi mengeluarkan perpu untuk bisa mengatur itu. Pokoknya intinya kan kita ada beberapa tahapan nih, tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, juga rekapitulasi. Nah, kita harus apa ya membuat aturan baru gitu agar tahapan-tahapan pilkada tidak menjadi klaster baru penularan COVID. Nah, itu Mas Nofri, karena regulasi kita yang sekarang itu kita belum ada mitigasi resiko yang memadai gitu ya. Apa sih yang akan kita temukan resiko-resiko pandemi gitu di tahapan kampanye gitu. Nah, kita tuh nggak punya itu. Jadi regulasi kita regulasi yang tambal sulam, jadi apa masalah yang ditemukan di tengah jalan lalu kemudian diatur. Makanya kita punya revisi PKPU itu 2 kali gitu ya, Oh, dari PKPU 6 berubah jadi PKPU 10 lalu diubah lagi menjadi PKPU nomor 12 2020. mungkin itu yang disebut dengan regulasi yang tidak tegas ya Mbak ya. Hmm. Ya, Benar banget. sebetulnya nggak apa-apa dilanjut. Kita mau boleh dilanjutkan, tetapi kita tunggu dulu nih sampai kita punya regulasi yang membadai untuk dua hal yang tadi saya sebutkan. Hmm, Kalau dari oke teman-teman Mbak. dukung calonmu sendiri, gimana nih, Mas, Gimana? Maksudnya gimana Mbak? melihat ini? Karena kan dukung calonmu tuh sebetulnya punya platform ya yang bisa dimanfaatkan oleh pasangan calon begitu. Karena Mas, aku tuh juga apa ya ngelihatnya tuh kampanye di media sosial itu sebetulnya kita dorong juga, tetapi memang tidak ada interaksi yang terbangun di dalam kampanye di media sosial mereka. Jadi ada salah satu Hmm. pasangan calon yang kemudian dia posting gitu ya kegiatan kampanyenya di suatu RT atau suatu pengajian, terus ada yang nanya ke dia, tetapi itu nggak dijawab gitu. Jadi pemilih itu sebetulnya sudah ada kemauan untuk bisa menyampaikan aspirasi dan bertanya kepada pasangan calon di sosial media mereka, tetapi pasangan calonnya nggak bales gitu. Jadi apa ya Hmm. um, kampanye daring yang kita dorong itu juga tidak diefektifkan oleh mereka karena memang mungkin susah ya Mas ya merubah kultur kampanye politik kita dalam waktu yang bisa dibilang tiba-tiba gitu ya karena kan dari pilkada-pilkada yang lalu juga memang lebih banyak dilakukan secara konvensional.
Oke Mbak. Ya, Ya. itu Mas Nofri. Oke Mbak, terima kasih banget nih Mbak. Aku oke tadi kan Mbak bahwa halo, suaraku jelas? Jelas ya? Ya, jelas Mas. Oke. Soalnya tadi segitu macet videonya. Oke. Iya, iya. Eh, nah, buat teman-teman semua nih ya, mungkin bisa nih tanya di kolom komentar. Sekarang kita memasuki sesi pertanyaan nih ya buat teman-teman Q&A. Jadi teman-teman silakan bertanya di kolom komentar. Nah, berarti nih Mbak, aku mau nanya lagi nih Mbak. Berarti walaupun nih ya, walaupun sampai tahapan kampanye seperti ini nih udah kayak ini ya, kayak udah berjalan kayak gitu kampanyenya, berarti ada Mm-mm. kemungkinan ya regulasi itu bakal berubah lagi ya Mbak. Iya, iya betul Mas. Em, apa namanya PKPU rekapitulasinya kan juga belum ini ya, juga belum dikeluarkan. Nah, ini menarik nih sebetulnya rekapitulasi karena kan kita punya rekapitulasi yang manual berjenjang. Berjenjang itu maksudnya dia dari level TPS, kemudian direkapitulasi di level kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi gitu untuk pemilihan gubernur. KPU itu ingin menerapkan rekapitulasi elektronik. Nah, itu juga yang menjadi salah satu poin dari rapat terakhir antara DPR, pemerintah, dan juga penyelenggara pemilu. Nah, itu disuruh diatur gitu ya soal rekapitulasi elektronik ini. Nah, tapi um, kita sih sebetulnya sangat mendukung rekapitulasi elektronik ini, Mas. Apalagi di masa pandemi gitu ya. Tetapi kalau dia dijadikan sebagai rekapitulasi elektronik yang resmi, itu kita khawatir sekali karena dari 4 kali uji coba yang dilakukan oleh KPU itu terlihat teknologi dan juga sumber daya manusianya itu masih kurang. Itu Mas. Tetapi kita Hmm, memang membutuhkan si rekap ini untuk menjadi sistem pendamping rekapitulasi ya, agar masyarakat dan juga pasangan calon tidak perlu beresiko gitu ya, menelurkan atau tertular untuk mengawal proses rekapitulasi di berbagai level karena mereka bisa mengawasi itu di dalam sirekap yang akan ditampilkan oleh KPU sendiri. oke Mbak, siap siap siap. Wah bener banget nih ya kata Mbak Amalia tadi kan, karena ini udah masa kampanye dan mungkin sulit juga kali ya kalau pilkada itu bakal diundur ya, mungkin aja nih gitu kan. Nah, Iya. oleh karena itu nih Mbak, aku juga mau ngasih tahu juga nih buat teman-teman semua dan juga kepada Mbak Amalia juga nih, bahwa dukun calonmu ini lagi bikin yang namanya gerakan sosial nih Mbak. Gerakan sosialnya itu Oh adalah iya, hashtag hashtag kampanye dari rumah. Nah, kampanye. dengan hashtag kampanye kampanye dari rumah ini mengajak para calon juga nih, para calon dan juga para kita nih, para masyarakat yang pemilih juga untuk dalam menjalani pilkada ini sesuai dengan protokol kesehatan dan juga dari rumah aja kayak gitu. Jadi kayak misalnya nih ada calon yang bikin apa namanya bikin kampanye kayak gitu kan, bikin kampanye di sosial media. Nah kita sebagai masyarakat juga harus meramaikan juga nih di sosial media agar uh, para calon yang melakukan media daring yang tadi bilang sama Mbak Amalia itu tidak efektif menjadi efektif gitu, karena masyarakatnya juga akan antusias kayak gitu. Selain calon yang memberikan campaign tentang untuk kampanye di rumah, masyarakat juga harus ikut untuk kampanye dari rumah. Nah, itulah salah satu gerakan sosial kami. Jadi untuk mengajak semua masyarakat dan juga para calon untuk melakukan kampanye sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak melakukan kerumunan nih Mbak, kayak gitu Mbak. Jadi gitu sih. Jadi teman-teman juga ramein juga nih kampanye dari rumah kami kayak gitu. Gitu sih Mbak. Jadi emang sedikit sulit ya Mbak ya kalau pilkada itu diundur ya. Iya, iya Mas. Iya Benar sih. banget. Em, Ya yang kita bisa lakukan saat ini ya karena memang dorongannya pilkada itu terus dilanjutkan gitu ya. Mau seperti apa juga tingkat positif COVID kita yang semakin bertambah setiap hari, ya memang dari pasangan calon dan juga semua pihak mau nggak mau harus beradaptasi dengan masa pandemi ini. Karena kan susahnya Mas, sebetulnya pilkada itu nature-nya adalah berkumpul gitu ya, ramai kita bersama-sama kita bertemu, ngobrol gitu. Tetapi di pandemi itu kan sebetulnya kita dituntut untuk bisa diam di rumah,
untuk menjaga jarak, untuk tidak apa membuat kerumunan gitu. Itu sebetulnya dua nature yang berbeda. Nah, tadi tawaran dari teman-teman dukung calon itu kampanye di rumah. Nah, ini penting banget sebetulnya. Ini penting banget gitu karena um, ya kalau pasangan calonnya merasa mereka kampanye itu lebih efektif, meyakinkan pemilih dengan bertatap muka. Nah, pemilihnya seharusnya bisa juga ya memulai kultur kampanye daring itu gitu. Jadi agar si pasangan calon ini juga melihat, oh ternyata ada nih yang bakal dengerin kami kalau kami melakukan kampanye di media sosial atau di media daring begitu. Terus sebetulnya kampanye di media sosial ini kan juga di media daring ini kan juga membuka ruang partisipasi masyarakat sipil yang luas gitu Mas ya. Karena kampanye daring ini tidak dimiliki oleh pemerintah gitu. Dia memang ruang dari masyarakat sipil. Nah, ini yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pemilih. Nah, penting juga nih Mas, karena kan tantangan kita melakukan kampanye daring itu adalah ada banyak juga gitu ya pemilih yang tidak punya smartphone untuk bisa mengakses internet dan juga mungkin tidak punya kuota gitu karena ekonomi kita melemah. Nah, teman-teman itu bisa membuat simpul kelompok. Jadi misalnya kelompok teman-teman muda, kelompok perempuan, kelompok apa ya? Kelompok disabilitas atau kelompok transgender atau kelompok apapun lah yang ada di daerah. Nah, mereka bisa menyambung komunikasi lewat media daring dengan pasangan calon mereka. Jadi kan bisa juga nih pasangan calon atau dari kelompok gitu ya, kelompok teman-teman perempuan, kemudian bikin live Instagram seperti kita saat ini gitu dengan pasangan calon yang ada. Nah itu kan bisa ditonton, dia bisa memfasilitasi untuk bisa menghubungkan suara dari teman-teman kelompok dengan teman-teman pasangan calon. Jadi supaya interaksi itu bisa terbangun juga di dalam media daring kita yang kita juga bingung nih, didorong tetapi pasangan calonnya masih apa ya masih kurang mengefektifkan sarana-sarana yang ada mungkin juga karena Ya, pemilihnya tidak menunjukkan adanya permintaan untuk kampanye di media daring itu ya dari aku Mas. oke Mbak, makasih Mbak. Nah, berarti mungkin ini kan ada yang nanya juga nih dari Bagas Jati, menurut Perludem kenapa calon masih segan mau berkampanye di kanal digital? Mungkin itu tadi udah dijawab ya sama Mbak Amalia ya. Udah terjawab. Mungkin udah terpuaskan Mas Bagas Jati. Ya, jadi emang apa ya? Mungkin dari calonnya juga udah melakukan. Aku juga lihat sih di beberapa Facebook gitu kan, Facebook dari para calon juga emang udah ada yang melakukan apa namanya? Kampanye dari kampanye melalui sosial media. Cuman emang dari masyarakatnya juga kadang ada yang kurang antusias, kadang masih dikit komentarnya gitu. Mungkin dari calonnya juga kan kayak komentarnya maunya yang banyak kayak gitu kan, tapi malah harapannya cuma sedikit. Iya, Gitu memang sih. memang ini ya. Jadi waktu itu nih Mas Nofri aku mau cerita waktu aku live di radio El Cinta juga itu ada apa pemilih yang bilang males gitu kampanye di media daring. Kenapa? Karena mereka yang harus proaktif untuk mencari akun dari media sosial si pasangan calonnya. Jadi makanya pemilih itu lebih suka didatengin sama pasangan calonnya gitu ya karena mereka nggak perlu capek-capek untuk cari terus apa namanya makanya mereka lebih suka mengharapkan ada iklan kampanye di TV dan juga di media-media yang memang sering masyarakat akses begitu. Nah di media sosial ini kan diperbolehkan juga ya Mas Nofri ya iklan kampanye di media sosial tetapi sayangnya dia itu hanya boleh dilakukan 14 hari sebelum masa tenang. Nah, itu sebetulnya kalau kita lihat dari @library Facebook, itu udah banyak banget tuh Mas yang melakukan iklan kampanye gitu. Jadi sebetulnya peraturan itu sudah dilanggar juga oleh banyak pasangan calon. Teman-teman bisa deh ngecek sendiri @library Facebook. Keywordnya adalah kalau saya biasa pakai pilkada, nah itu akan keluar tuh iklan kampanye dari pasangan calon. Kalau Perludem sih sebenarnya kita mendukung juga agar nggak apa-apa juga sih iklan kampanye di media sosial gitu ya tidak dibatasi 14 hari karena memang
sangat murah, Mas Nofri. Iklan kampanye di Facebook itu sangat murah. Dengan uang hanya Rp15.000 itu bisa menjangkau ribuan pemilih. Nah, di ad library Facebook itu juga teman-teman bisa lihat, berapa sih apa ya dana ya yang dibutuhkan untuk untuk iklan politik yang mereka lakukan. Oke. Berarti emang mungkin harusnya bisa menggunakan ads ya, Facebook ads gitu kan. Bahkan malah dengan daring itu sebenarnya jatuhnya dari pendanaan juga lebih murah ya Mbak ya, lebih murah dibandingkan dengan cara konvensional gitu kan. Yeah. Oke nih Mbak, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya sebelum kita akhir, soalnya kan kita berjanji untuk jam 19.30 udah selesai nih Mbak. Oke. Ya, tapi oh iya. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya, ada? Ayo dong tanya dong, jangan malu-malu. Mumpung ada Mbak Amalia nih. Ada Mbak Amalia, ayo. Kayaknya pada malu-malu nih Mbak. Iya. Ini Mas, apa namanya? Udah ya dukung calonmu ini di pilkada sendiri bagaimana Mas? Kita emang ada ini sih Mbak, ada fitur namanya platform kampanye digital. Nah di situ tuh kita sebenarnya dengan fitur itu bisa membantu untuk para calon-calon untuk melakukan kampanye dari rumah sih Mbak. Jadi mungkin hal yang kita lakukan adalah dengan menggunakan platform kampanye digital itu sih Mbak. Nah mungkin dari teman-teman kalau misalnya mau kepo nih, bisa banget nih kunjungi website dukungcalonmu.com dan juga bisa Instagramnya dari Dukung Calonmu juga, kayak gitu sih Mbak. Jadi harapan kita sih dengan platform kampanye digital ini bisa mengurangi korban COVID-19 juga, dan juga bisa memudahkan si para calon ini untuk melakukan kampanye kayak gitu di tengah pandemi tentunya ya Mbak. Oh ya Mbak, ini ada yang nanya nih Mbak dari @bro, ini pertanyaan terakhir ya, @bro_indo85, katanya pemilihannya online emang nggak bisa ya katanya gitu Mbak. Menurut Mbak gimana? Iya. Sebetulnya, nah kebetulan aku menulis juga soal buku panduan teknologi pungut hitung untuk Indonesia. Nah, teknologi itu teknologi dalam pungut hitung ya, Mas Nofri dan juga Mas yang tadi bertanya, dia itu ditujukan untuk 3 hal. Yang pertama untuk untuk menjadi satu-satunya solusi untuk permasalahan di dalam tahapan pungut hitung kita. Yang kedua untuk efektivitas dan efisiensi, dan yang ketiga untuk transparansi dan akuntabilitas. Jadi kalau misalnya tidak ada masalah di dalam pungut hitung kita, tidak perlu juga mencari solusi yang belum tentu dia bisa menjadi solusi yang sesuai dengan asas-asas dan juga prinsip pemilu kita. Karena kan teknologi pemilu itu berbeda dari teknologi misalnya perbankan atau teknologi yang lain gitu ya. Karena teknologi pemilu itu dia harus bisa memenuhi asas-asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, suatu teknologi tadi Masnya bilang pemilihan online, mungkin kalau di dalam literatur kepemiluan itu disebutnya e-voting, internet voting. Nah, itu harus bisa dibuktikan dia memenuhi asas-asas pemilu tadi. Jangan sampai kita punya online pemilihan langsung yang dia tidak punya masalah, tetapi kemudian kita beralih kepada internet atau online voting, lalu dia justru jadi masalah gitu. Nah, apalagi kalau misalnya sebetulnya kan kuncinya adalah kepercayaan dari masyarakat. Kalau masyarakat yang percaya online voting itu bisa bisa menghasilkan hasil pemilu yang kredibel, yang akurat begitu, sebetulnya bisa saja. Tapi itu tadi dia harus memenuhi asas-asas pemilu kita juga. Nah, terus gimana nih? Ini juga sebetulnya Mas Nofri adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman gitu ya. Kenapa sih kita nggak e-voting atau online voting aja gitu? Nah, waktu kita ini cuma tinggal kurang dari 2 bulan untuk hari H gitu ya, hari H pencoblosan 9 Desember 2020. Nah, itu waktu yang sangat tidak memadai untuk kita mengadopsi teknologi yang betul-betul baru untuk Indonesia. Karena e-rekap saja dia baru, sampai hari ini dia baru ada 4 uji coba, 5 berarti, sudah ada 5 uji coba.
dan itu masih ditemukan masalah gitu ya. Dan selama ini uji cobanya itu masih berfokus kepada aplikasinya. Kita belum lihat nih keamanan sibernya seperti apa. Karena kayak pemilu di Amerika Serikat itu juga kalau teman-teman mengikuti itu sangat ramai perbincangannya, karena di beberapa negara bagian itu mereka menerapkan apa namanya electronic voting ya, seperti DRE, ada juga yang menerapkan IBP dan lain-lain. Nah itu apa dipertanyakan keamanan dari sistemnya sendiri. Jadi memang ada banyak hal, kita butuh waktu yang sangat cukup memadai, tidak di masa pandemi seperti ini ketika kita juga terbatas untuk melakukan pemantauan bagaimana uji cobanya gitu ya. Jadi memang setelah pandemi ini usai, aku setuju kita itu melakukan uji coba dan pengembangan berbagai teknologi yang teknologi kepemiluan lah gitu ya, untuk bisa kita manfaatkan di masa-masa yang seperti pandemi ini, atau ketika kita tidak bisa menjalankan pemilu sebagaimana kita biasanya melaksanakan. Itu Mas Nofri. Wow, mantap banget ya. Makasih nih Mbak Amalia nih ya. Mungkin aku bisa simpulkan kali ya Mbak apa yang kita obrolin tadi ya, bahwa sebenarnya kita tuh kalau misalnya emang pilkada mau dijalankan sampai selesai, harusnya ada regulasi yang jelas kayak gitu kan, karena emang kita bisa merasakan sih emang belum ada regulasi yang benar-benar jelas gitu, bahkan kayak masih berubah-ubah kayak gitu kan, kayak putusannya terlalu dadakan kayak gitu kan. Itu emang sering banget terjadi oleh KPU sendiri. Dan juga sebenarnya dari beberapa calon juga udah ada nih yang gunain media daring, tapi menganggap bahwa media daring itu tidak efektif, sehingga pasti banyak banget calon-calon yang melakukan kegiatan-kegiatan secara konvensional untuk kampanyenya kayak gitu kan Mbak. Nah dan juga dan dari masyarakat juga yang mungkin entah itu nggak ada kuota atau mungkin internetnya yang kurang kayak gitu kan, kayak gitu. Nah itu emang banyak banget sih ya, complicated banget ya untuk permasalahan yang terjadi di tengah pandemi seperti ini kayak gitu. Nah mungkin dari Mbak Amalia nih mungkin ada closing statement atau pesan-pesan sebelum kita tutup Mbak. Oke, closing statementnya mau ngajak aja sih teman-teman pemilih untuk bisa proaktif di kampanye di masa pemilih ini gitu ya, karena jangan sampai pilkada yang kita selenggarakan di masa pandemi itu hanya sebatas menggugurkan atau melaksanakan kegiatan demokrasi yang demokrasi yang kalau bisa dibilang seremonial gitu ya, asal selenggarakan saja lah gitu, mau seperti apa juga yang dilaksanakan itu, mau pasangan calon menjangkau semua pemilih, mau pemilih itu bisa mengetahui program kerja dari pasangan calon, atau mau seperti apa gitu, yang penting terlaksana. Karena memang Mas Nofri, sistem di pilkada kita itu kan mau berapapun jumlah pemilih yang datang ke TPS untuk mencoblos, dia tetap saja akan dikatakan sah gitu ya, apabila memang tidak ada masalah di dalam di hari H itu, di dalam tahapan pungut hitung dan rekapitulasinya. Jadi mau hanya 30% pemilih yang berpartisipasi di hari H, dia tetap saja bisa sah, karena siapapun yang mendapatkan suara terbanyak dia yang terpilih, mau pemilihnya itu paham atau tidak, tahu atau tidak program kerja dari si pasangannya. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Makanya teman-teman yang bisa membentuk komunitas gitu ya, komunitas perempuan atau komunitas anak muda, itu bisa banget teman-teman proaktif, teman-teman menjembatani kelompok teman-teman dengan pasangan calon, bisa manfaatkan platform-platform media daring yang tersedia, dan bisa bangun interaksi itu agar kampanye di rumah saja dan juga kampanye daring kita itu bisa efektif memfasilitasi pemilih yang memang butuh gitu ya, pemilih punya kepentingan untuk bisa didengar dan juga diakomodasi kepentingannya oleh pasangan calon, dan pasangan calonnya juga bisa bebas menjangkau pemilih mereka tanpa harus beresiko terpapar COVID atau menularkan COVID. Saya rasa itu Mas Nofri dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Nggak kok Mbak. Malah dapat insight banget sih aku sih Mbak. Mungkin teman juga dapat insight banget nih pastinya ya. Oh ya Mbak, sebelumnya mungkin itu adalah closing statement terakhir dan sebagai penanda menutup untuk acara pada hari ini. Nah, jadi teman-teman juga jangan lupa ya untuk mengikuti Instagram dari Perludem dan juga dukung calonmu, serta mengikuti kampanye #kampanye dari rumah. Nah,